Kota Bandung menghadapi masalah baru. Tidak hanya soal kemacetan dan sampah, kota berjuluk Paris Van Java itu kini tercoreng dengan ulah sebagian orang yang buang kotoran sembarangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kotoran manusia ditemukan di sejumlah sudut kota hingga tempat yang banyak didatangi wisatawan. Seperti di kawasan Wastu Kencana, Taman Panda, Braga hingga kawasan Asia Afrika. Tiba-tiba ada satu orang komplain ke saya, Pak, mengenai bau hangsir. Wah, saya kaget. Maka saya lakukan patroli dan betul saja di banyak pojok banyak kotoran manusia. Pertama yang kita lakukan adalah kita akan melakukan operasi penertiban homeless dan manusia kardus. Pemkot Bandung akan melakukan operasi besar-besaran untuk menertibkan manusia kardus yang kerap tinggal di bangunan tak berpenghuni di Kota Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Bantuan Presiden Republik Indonesia tiba di Aceh. Alat berat dan mobil air bersih siap mempercepat penanganan bencana. Bantuan Presiden Republik Indonesia untuk percepatan penanganan bencana di Provinsi Aceh tiba di Pelabuhan Krung Keku, Kabupaten Aceh Utara. Bantuan strategis ini diangkut menggunakan kapal Adri 53 dan disambut langsung oleh Pangdam Iskandar Muda Maijen TNI Joko Hadi Susilo bersama jajaran terkait. Kedatangan bantuan ini menjadi bukti nyata respon cepat pemerintah pusat dalam mendukung upaya tanggap darurat, pemulihan infrastruktur, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak bencana. Bantuan yang tiba meliputi 8 unit kendaraan reverse osmosis untuk pengolahan air bersih, 3 unit eskavator standar, 2 unit eskavator long arm, serta 3 unit bulldozer. Seluruh alat berat dan kendaraan operasional ini akan digunakan untuk pembersihan material pasca bencana, pembukaan akses wilayah, normalisasi sungai, dan penyediaan air bersih bagi warga. Seluruh bantuan ini akan segera digerakkan sesuai kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mempercepat normalisasi wilayah serta pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat Aceh. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tembus hutan, medan berlumpur, dan tebing yang curam. Polisi salurkan logistik ke Desa Sikundo, Aceh Barat Aceh yang terisolir akibat bencana banjir bandang. Puluhan personil dari Polda Aceh dan Polres Aceh Barat menembus ke Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ciremen yang terisolir menggunakan motor trail dan berjalan kaki sejauh 5 km. Para personil harus melewati jalur yang ekstrim selama 4 jam demi mengantarkan bantuan logistik kepada warga terdampak banjir bandang. Selain akses jalan melewati tebing dan lereng bukit yang curam, petugas juga harus melewati aliran sungai dengan menaiki perahu milik warga setempat. Para personil akhirnya tiba dan langsung menyalurkan bantuan berupa bahan pangan dan sembako kepada warga yang terisolasi akibat banjir dan longsor. Terima kasih banyak yang telah memberi bantuan kepada kami masyarakat Kampung Sikundo. Semoga kami mendapat manfaat yang sangat banyak untuk kami. Kita kirim 40 paket yang terdiri dari pangan berupa beras, kemudian minyak goreng, sarden, mie instan, autan, kemudian biskuit, kemudian selimut, untuk sandangnya selimut, sarung, baju laki-laki dan perempuan, serta makanan cepat saji. Polisi memastikan upaya distribusi bantuan akan terus dilakukan. Dari Kabupaten Aceh Barat Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Warga Desa Bungur Beres dan Desa Cilebak, Kabupaten Kuningan dihebohkan dengan teror diduga anjing liar yang menyerang ternak warga. 24 ekor domba milik warga mati dengan kondisi mengenaskan. Luka-luka bekas gigitan hewan buas membuat warga menduga kematian 24 ekor domba tersebut diakibatkan oleh serangan anjing hutan atau ajak yang mencari mangsa. Kita ingin memastikan apakah benar yang menggigit ini adalah hewan liarnya itu adalah anjing liar. Kalau di sana kan karena dekat dengan pegunungan itu biasa kita sebut ajak ya, ajak kalau di kita itu. Nah, kita ingin pastikan dulu apakah memang benar ini ajak atau hewan buas yang lain. Info terkini lor. HP
Error. Di Pasuruan, Jawa Timur, ribuan ikan nila dan tombro mati mendadak ditambak warga Danau Grati. Menurut warga, kejadian ini terjadi setiap setahun sekali. Warga setempat menyebutnya dengan fenomena alam sapon. Akibat kejadian alam ini, petambak mengalami kerugian belasan juta rupiah. Sekitar 10 petani tambak di Danau Grati mengalami gagal panen akibat fenomena sapon ini. Dalam sehari saja, ada 20 kuintal ikan yang mati mendadak. Fenomena ini kita sudah tidak bisa membaca lagi tepatnya kapan waktu sapon dan lain sebagainya, itu karena tergantung arah angin juga. Ini setiap tahun terjadi nih Pak? Kadang 1 tahun itu tidak terjadi, kadang 1 tahun itu bisa terjadi, tapi hanya titik-titik tertentu. Sapon sendiri merupakan angin kencang yang menciptakan pusaran air dan mengangkat lumpur serta sisa pakan dari dasar danau, dan menimbulkan gas yang mengakibatkan ikan-ikan kekurangan oksigen dan keracunan hingga mati. Dari Pasuruan, Jawa Timur dan Kuningan, Jawa Barat, Jaka Samudra dan Mahardika, iNews melaporkan. Pemirsa, klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas tercoreng peristiwa satu ini. Seorang penyandang disabilitas netra tercebur got gara-gara petugas menolak antar sampai halte Transjakarta. Video yang diunggah akun TikTok Wahid Go 90 ini viral, memperlihatkan seorang perempuan penyandang disabilitas tunanetra bernama Novi. Kebingungan dan pakaiannya ternoda lumpur usai tercebur got di dekat halte PLN Bulungan, Jakarta Selatan. Narasi di video menyebut korban tercebur got karena petugas Transjakarta menolak mengantar sampai luar halte. Peristiwa ini menuai keprihatinan di tengah klaim Jakarta sebagai kota ramah disabilitas. Gubernur Pramono Anung pun meminta maaf kepada korban dan langsung memberi teguran keras kepada direksi dan manajemen Transjakarta agar kejadian serupa tidak terulang. Sementara itu di video lain yang diunggah akun TikTok, manajemen Transjakarta juga sudah mendatangi rumah keluarga korban untuk meminta maaf. Transjakarta berjanji akan terus membenahi layanan dan fasilitas bagi disabilitas agar semua orang punya hak yang sama menikmati kemudahan transportasi kota Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Iran terus membara. Lebih dari 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran. Pemerintah Indonesia pun berencana mengevakuasi WNI yang terjebak di Iran. Gelombang demonstrasi anti pemerintah di Iran semakin memanas dan tidak terkendali. Sejauh ini dilaporkan 2.000 orang tewas dalam aksi demo besar-besaran yang sudah berlangsung sejak 2 minggu terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mendesak warga Iran untuk terus berunjuk rasa. And by the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Just went into effect today. And I say make Iran great again. You know, it was a great country until these monsters came in and took it over. Pemerintah Indonesia pun bersiap untuk evakuasi WNI yang masih terjebak di Iran. Namun evakuasi terkendala sulitnya akses komunikasi dengan WNI. Komunikasi agak sulit ke Iran, tapi dari informasi terakhir yang saya terima, karena kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di Qom dan Isfahan, dan saya juga sudah menyampaikan kepada Dubes kita di Teheran untuk mempersiapkan langkah-langkah jika sewaktu-waktu evakuasi itu perlu. Pemerintah Indonesia juga meminta WNI di Iran untuk tetap waspada dan menghindari daerah unjuk rasa. Saat ini total ada 386 warga negara Indonesia yang berada di Iran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, pembersihan puing-puing dilakukan usai insiden jatuhnya kren di atas kereta yang melintas di Thailand. Pemerintah Thailand mengatakan akan memberikan sanksi kepada siapapun yang menyebabkan insiden terjadi. Operasi pembersihan puing-puing berlangsung di Provinsi Nakhon Ratchasima, Thailand setelah sebuah derek konstruksi roboh menimpa kereta penumpang menewaskan sedikitnya 32 orang. Para pekerja dan alat berat membersihkan puing-puing di lokasi kecelakaan. Beberapa gerbong kereta terlihat penyok parah dengan kerusakan eksterior parah akibat benturan. Insiden itu terjadi pada hari Rabu ketika derek jatuh menimpa kereta yang membawa 195 penumpang dan awak yang sedang dalam perjalanan dari Bangkok ke Ubon Ratchathani. Setidaknya 32 orang tewas dan sekitar 60 lainnya luka-luka, sementara 3 orang masih hilang. Pihak berwenang Thailand telah meluncurkan penyelidikan atas penyebab runtuhnya derek tersebut, sementara Perdana Menteri Thailand berjanji bahwa akan ada konsekuensi bagi mereka yang terbukti bertanggung jawab. Pekerjaan konstruksi tersebut merupakan bagian dari proyeksi kereta api cepat yang menghubungkan Bangkok dengan Kunming melalui Laos, sebuah koridor transportasi regional unggulan. 5 warga Ukraina diselamatkan di pegunungan Karpatian di Rumania. Penyelamatan berlangsung dramatis di tengah hujan salju yang lebat. Tim penyelamat menyelamatkan 5 warga Ukraina dengan helikopter di pegunungan Karpatian di Rumania. 5 warga Ukraina ini dilaporkan telah menyeberangi perbatasan secara ilegal. Sejak dimulainya konflik Ukraina-Rusia, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberlakukan darurat militer dan melarang pria usia wajib militer untuk meninggalkan negara. Dengan medan hujan salju lebat, kabut dan suhu hingga minus 20 derajat Celcius, tim penyelamat gunung mengatakan mereka bertindak cepat. 1 orang dievakuasi melalui udara, sementara 4 lainnya dijemput oleh tim darat dan berjalan kaki selama 5 jam menembus salju tebal menuju tempat aman. Insiden ini menunjukkan bahayanya penyeberangan musim dingin di Karpatian secara ilegal. Pemirsa, salju longsor di Gunung Kaukasus di utara Rusia. Para wisatawan mengabadikan pemandangan langka yang dianggap spektakuler ini. Longsoran salju turun dari puncak Gunung Kaukasus utara Rusia dekat Gunung Elbrus. Alih-alih panik, para wisatawan menilai pemandangan yang dilihatnya indah. Menurut Kementerian Darurat Rusia, 10 longsoran salju telah terjadi di wilayah ini sejak awal tahun. Bentrokan terjadi di Minneapolis usai penembakan kedua yang dilakukan oleh Agent ICE. Kericuhan terjadi usai adanya warga negara Venezuela yang tertembak di kaki. Bentrokan kekerasan kembali terjadi di Minneapolis setelah penembakan kedua yang dilakukan oleh ICE hanya dalam waktu 1 minggu. Aparat penegak hukum menembakkan granat kejut dan menyebarkan gas air mata, sementara para pengunjuk rasa berhadapan dengan agen ICE menyerang kendaraan dan melemparkan benda-benda. Kejadian ini terjadi setelah adanya laporan bahwa seorang warga negara Venezuela ditembak di kaki oleh seorang agen ICE. Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan bahwa agen tersebut melepaskan tembakan setelah diancam oleh setidaknya 3 orang termasuk pria yang ditembak tersebut. Pria yang terluka dirawat di rumah sakit, sedangkan 2 orang lainnya ditangkap. Sebelumnya, Rene Colgood yang berusia 37 tahun ditembak mati oleh seorang agen ICE di kota yang sama hingga memicu protes besar-besaran. Gubernur Minnesota Tim Walz mendesak publik untuk tidak mempercayai mesin propaganda ini dan menyerukan penyelidikan yang lebih menyeluruh, adil dan cepat untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan. Pemirsa, aksi demo digelar warga di kota Holon, Israel untuk membela warga Iran. Demonstran juga meminta pemerintah untuk menunjukkan dukungannya kepada warga Iran.
Warga Israel menggelar unjuk rasa di kota Holon, selatan Tel Aviv untuk mendukung para demonstran Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Para demonstran berkumpul di sebuah alun-alun mengibarkan bendera Israel dan bendera Iran pra-revolusi serta memegang foto Mohammad Reza Pahlavi, putra sah terakhir Iran. Dalam aksinya, demonstran juga meminta pemerintah untuk mengambil tindakan apapun yang memungkinkan untuk mendukung rakyat Iran. Beberapa hari sebelumnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negaranya memantau dengan seksama apa yang terjadi di Iran. Protes ekonomi telah berlangsung di Iran sejak Desember dan meningkat dalam beberapa minggu terakhir. Iran menuduh Trump mengobarkan ketegangan setelah ia memperingatkan pihak berwenang bahwa ia dapat campur tangan jika terjadi tindakan keras. Timnas Indonesia berada satu grup dengan Vietnam di Piala AFF 2026. Informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Siang.